Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Yuk foto dulu yuk, foto yuk. Foto ya. Ayo foto ini. Tar dulu, kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Kalian sehat-sehat ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Untuk sementara gak bisa ngasih orang tua dulu. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga diberi kemudahan untuk menafkahi keluarganya. Terus yang punya cicilan diberi rezeki buat membayar cicilannya. Amin. Pernahkah kamu datang ke SPBU swasta untuk isi bensin, tapi yang ditemui justru pompa mati dan papan bertuliskan BBM habis? Fenomena ini semakin sering terjadi. Bahkan, di beberapa tempat, karyawan SPBU swasta beralih sementara dengan berjualan es kopi dan makanan ringan. Bukan karena mereka ingin jadi barista dadakan, tetapi karena stok BBM benar-benar kosong berhari-hari. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak orang menduga masalah ini karena distribusi Pertamina yang lambat. Padahal faktanya berbeda. Pertamina tidak pernah mendistribusikan ke SPBU swasta. SPBU swasta selama ini mendapatkan BBM dari impor mandiri. Masalah muncul karena izin impor kini sangat dibatasi. Jadi, kelangkaan bukan soal distribusi terlambat, melainkan karena kuota impor yang mereka dapat terlalu kecil dibanding kebutuhan. Sejak 2025, pemerintah menetapkan aturan baru. Semua impor BBM non-subsidi harus melalui Pertamina, atau dengan kata lain sistem impor satu pintu. SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo tidak lagi bebas menentukan volume impor sendiri. Mereka hanya boleh menerima sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah, dan kuota itu disalurkan melalui Pertamina. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan pasar dan menjaga kualitas BBM, tapi di lapangan justru menimbulkan masalah serius. Bayangkan, konsumsi BBM non-subsidi meningkat pesat karena banyak pengguna beralih dari BBM subsidi. Namun, kuota impor untuk SPBU swasta hanya naik sekitar 10% dari tahun lalu. Padahal permintaan naik jauh lebih besar dari angka itu. Akibatnya, stok di SPBU swasta cepat habis. Ketika kuota bulanan selesai, mereka harus menunggu periode impor berikutnya. Itulah alasan kenapa SPBU kosong berhari-hari. Menurut laporan, tambahan impor yang disetujui pemerintah untuk semua badan usaha hanya sekitar 1,4 juta kiloliter. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan lonjakan permintaan di lapangan. Sebagai perbandingan, kebutuhan konsumsi nasional bisa tembus ratusan juta kiloliter per tahun. Jadi tambahan kuota 1,4 juta kiloliter hanyalah setetes di tengah lautan. Wajar saja jika SPBU swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bagi SPBU swasta, kondisi ini sangat merugikan. Mereka harus tetap menanggung biaya operasional tinggi gaji karyawan, listrik, sewa lahan tetapi tidak bisa menjual produk utama, yaitu BBM. Beberapa SPBU sampai menutup sementara operasional karena tidak ada stok. Ada pula yang memilih bertahan dengan menjadikan area SPBU sebagai tempat usaha kecil-kecilan, seperti berjualan kopi, es teh, atau makanan ringan. Karyawan menjadi wajah paling terlihat dari krisis ini. Mereka tidak bisa menentukan kuota impor, mereka tidak bisa mengatur pasokan, tetapi mereka juga tidak bisa hanya duduk diam. Itulah mengapa kita melihat karyawan SPBU yang berjualan es kopi. Bagi sebagian orang, ini lucu sekaligus ironis. Tapi bagi karyawan, ini adalah cara sederhana untuk bertahan hidup ketika pekerjaan utama mereka tidak bisa dijalankan.
Di media sosial, fenomena ini cepat viral. Warganet membagikan foto dan video SPBU kosong yang berubah fungsi jadi kedai kopi dadakan. Ada yang menganggap ini bentuk kreativitas, ada pula yang menyindir kebijakan pemerintah. Komentar publik menyoroti betapa anehnya, negara dengan sumber daya energi melimpah justru membiarkan rakyat sulit mendapatkan bensin, sementara SPBU swasta yang seharusnya jadi alternatif malah tercekik regulasi. Pemerintah punya alasan tersendiri. Mereka mengatakan bahwa impor satu pintu lewat Pertamina diperlukan agar pengawasan lebih mudah dan kualitas BBM tetap terjaga. Selain itu, sistem ini disebut bisa mencegah permainan harga oleh badan usaha swasta. Namun, banyak ekonom menilai kebijakan ini terlalu membatasi dan justru membunuh iklim persaingan sehat di sektor energi. Dari sisi bisnis, SPBU swasta kehilangan fleksibilitas. Mereka tidak bisa cepat menambah impor ketika permintaan naik. Margin keuntungan makin tipis karena harus membeli melalui Pertamina dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya, konsumen yang menanggung beban. Mereka harus antre lebih panjang di SPBU Pertamina, atau bahkan menempuh jarak lebih jauh hanya untuk bisa mengisi bensin. Bagi masyarakat, kelangkaan BBM di SPBU swasta berarti hilangnya pilihan. Warga yang terbiasa mengisi di SPBU swasta karena lokasi lebih dekat kini terpaksa mencari SPBU Pertamina. Biaya transportasi meningkat, waktu terbuang, dan distribusi barang ikut terganggu. Bayangkan pengemudi ojek online atau logistik yang harus memutar lebih jauh hanya untuk bisa mengisi bensin. Semua ini adalah efek domino dari kebijakan kuota impor yang terlalu sempit. Beberapa pengamat energi menilai kebijakan impor satu pintu justru bertentangan dengan semangat liberalisasi sektor migas yang sudah lama digagas. SPBU swasta yang tadinya diharapkan memperluas jaringan dan meningkatkan layanan kini justru terancam gulung tikar. Bahkan, ada yang menyebut kebijakan ini bisa merusak iklim investasi karena investor enggan masuk ke pasar yang dikontrol ketat oleh satu BUMN saja. Bagi rakyat kecil, kebijakan ini terasa tidak adil. SPBU Pertamina tetap beroperasi normal, sementara SPBU swasta terpaksa kosong. Padahal, konsumen tidak peduli siapa yang menjual. Yang penting mereka bisa mendapatkan BBM dengan harga wajar. Ironisnya, SPBU swasta yang justru menjadi pilihan banyak masyarakat kota besar kini makin sulit bertahan. Namun, di balik situasi ini, kita bisa melihat sisi positif. Kreativitas karyawan SPBU yang berjualan kopi menunjukkan ketangguhan rakyat kecil. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Walau tidak bisa mengisi tangki kendaraan orang, setidaknya mereka bisa mengisi gelas pelanggan dengan kopi dingin. Fenomena ini menjadi simbol bagaimana masyarakat selalu menemukan cara untuk bertahan, meski sistem di atasnya tidak berpihak. Fenomena SPBU kosong bukan sekadar cerita lucu di media sosial. Ini adalah potret nyata dampak kebijakan kuota impor yang terlalu ketat. Bukan masalah distribusi Pertamina, melainkan karena SPBU swasta kehilangan kebebasan impor dan hanya diberi kuota terbatas. Selama akar masalah ini tidak diperbaiki, fenomena SPBU kosong akan terus berulang. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mendengar suara masyarakat dan memberi ruang lebih adil bagi semua pemain, atau kita harus terbiasa melihat SPBU swasta berubah jadi kedai kopi dadakan?